masih di channel HSD. Waduh, sebelumnya gue minta maaf banget buat temen-temen semua yang udah komentar di video sebelum-sebelumnya ya, dan gue nggak bales karena itu gue belum terlalu fokus untuk bikin ini. Cuma kalau sekarang gue udah mulai ingin fokus sih. Tanpa basa-basi lah, lanjut aja. Gue pengen bikin karir baru, tentunya di Soccer Manager 2023. Ya, langsung saja. Dan tentunya gue bakal bikin karir mode dengan tim kesukaan gue, tim kebanggaan gue. Klub ya, klub sih. Kalau tim itu negara, sama aja sih. Kalau klub negara, klub itu. Oke, gue di sini milih AC Milan yang bermain di Serie A, Liga Italia. Langsung kita timpas saja. Oh ya, gue juga sebelumnya juga bermain ya di Soccer Manager 2022. Sebelum 2022 juga gue udah main di Soccer Manager 2020. Gue nggak hanya di game ini aja, game-game yang termasuk ada manajernya gitu, bola manajer itu gue paling suka. Makanya gue paling demen tuh main-main ginian, karena menurut gue enak sih. Kayak kita bikin taktik sendiri buat menentukan kemenangan begitu. Lebih lebih kayak real aja sih. Wah, kayak keren banget gue ya. Terus gimana caranya kita bisa peringkat 1 di liga manapun ya kan. Karena menurut gue game paling ini sih asik banget ya kalau menurut gue. Game-game kayak Soccer Manager, terus Football Manager itu paling suka gue. Itu pokoknya dua itu gue paling suka banget. Selain itu ya gue paling nyoba aja sih, nyoba Oke, di sini kita mulai liga baru, yaitu memakai klub AC Milan dari Serie A, tentunya dengan klub kebanggaan gue ya. Langsung kita ke taktik aja. Biasanya gue kalau emang main tuh biasa ke taktik sih, ke taktik. Nah, ini belum muncul gambarnya. Nah, ini biasanya formasi bawaan ya, dan gue pengen nggak ubah ini doang sih sedikit kalau menurut gue, karena gue pengen ini bermain lebar ya, enak menurut gue, lebih enak aja gitu bermain lebar. Nah, yang gue suka ini tentunya dari back kiri Hernandez, oke. Simon Jair, enggak, gue ganti Kalulu. Ini Kalulu mantep banget, sumpah. Ini mantep banget, umurnya 22 tahun, back tengah, bermain dengan tenang banget. Ini bakal jadi masa depan yang cerah banget sih buat Milan kalau emang nggak dilepas ya. Kalau dilepas sayang banget sih, soalnya dia bermain tenang banget, benar-benar tenang. Terus didampingi dengan Tomori, terus Calabria menurut gua naik turun nih kalau di aslinya sih. Cuma kalau di sini gue tetap pasang Calabria. Di gelandang bertahan ada Benacer dan Tonali. Nah, gelandang serangnya gue lebih memilih pemain baru, De Ketelaere. Gue paling suka banget. Winger kiri ada Leo dan winger kanan ada Saelmakers, dan ujung tombaknya ada Oliver Giroud. Oke, pemain cadangannya nih ya, yang gue bawa ini, gue bakal bawa Pobega menggantikan Sergio Nodes. Di sini gue lebih memilih Florenzi daripada Sergio Nodes ya, karena faktor pengalaman juga sih.
tapi kalau di sini nggak ngaruh kayaknya. Oke, ini formasi gua ya. Langsung kita pindah ke role pemain. Role pemain gua untuk David Calabria dan Theo Hernandez, kemungkinan gue bikin wingback dua-duanya. Wingback sih kalau gua nggak tahu ya kalau yang lain. Untuk Fikayo Tomori, back tengah adalah back tengah yang lugas, siap melindungi areanya dan membuang bola ke depan sesegera mungkin di setiap kesempatan. Kalau general defender itu back serba bisa yang akan tetap berada di posisinya dan tidak banyak terlibat dalam serangan. Ini cocok banget nih Fikayo Tomori. Oke, lanjut ke Pierre Kalulu, ball playing defender. Ball playing defender itu back tengah alami yang sangat baik dalam penguasaan bola dan akan berusaha memberi umpan terobosan atau menggocek pemain lawan saat ada kesempatan. Gue coba di sini kalau dulu pakai ball playing defender. Kalau Sandro Tonali itu udah pasti di playmaker ya. Pemain sayap atau wide forward. Kalau wide forward itu pemain melebar yang bermain dekat dengan rekan tim dan menyerang kotak penalti daripada bergerak di tepi lapangan. Sailmakers ya. Gue coba deh di wide forward. Ismail Benacer. Ini dia nih. Gue paling banget di aslinya aja Benacer itu bisa ngebangun serangan, bisa juga terlibat dalam pertahanan. Ini dia nih, gelandang box to box. Kalau menurut gua Benacer itu kayak gitu, pemain energik yang terlibat baik dalam penyerangan dan pertahanan, suka menggiring bola dan berlari mencari posisi di lapangan. Nih gua ya walaupun gua nggak terlalu banyak sering nonton ya, walaupun nontonnya di YouTube juga, tapi gua kadang pernah nonton langsung Milan di live streaming. Itu bener-bener Benacer mantep banget sih, salut banget. Apalagi Tonali, itu duet yang paling mantep sih sebelum Casey ya. Kalau Tonali belum ada, gue Casey sih. Benacer Casey itu udah solid. Sekarang Tonali mantap sama Benacer. Lanjut ke ujung tombaknya ya udah pasti pemain target dong, karena tergantung dari pemainnya. Giroud kan posturnya juga ini banget, tinggi, nggak tinggi juga sih, maksudnya apa ya, kemampuannya itu cuma kayak dalam pemain target gitu doang ya. Charles de Ketelaere gua advance playmaker sih. Nah ini nih untuk Rafael Leao, taruh. Kalau Charles itu gue jelasin lagi, advance playmaker itu pemain kreatif yang berusaha membobol pertahanan lawan dengan umpan terobosan dan giringan. Mantap banget ini kalian. Apalagi Rafael Leao. Kalau pemain sayap itu back sayap yang bermain di garis tepi dan bergerak naik dan turun. Enggak sih, kalau enggak nih. Kayak sih wide forward deh. Apa advance? Coba kita lihat dulu Leo ini bisanya pemain sayap. Oke, kita coba di pemain sayap. Tapi kan dia nggak berusaha menggiring. Oh ya, sip. Oke, ini adalah role pemain yang gua pilih. Tentunya. Dan sebelumnya itu gua gue kesel juga sih waktu itu pernah main pakai taktik sendiri kok nggak menang-menang, gue bingung gitu ya kan. Akhirnya gue nonton YouTube di channel-channel lain ya kan, oh gini ya makanya kok gampang menang ya kalau pakai ini, tapi giliran taktik sendiri susah gitu. Makanya gue pengen nyoba, gue pengen nyari taktik yang lebih mantep gitu ya kan. Nah langsung ke instruksi tim ya. Ini instruksi tim yang pertama ada strategi. Nah strategi ini berbagai macam ya. Ada strategi custom itu yang kita buat sendiri. Terus ada
strategi bermain antar lini yaitu gaya bermain menyerang yang memanfaatkan pemain sayap dan bek sayap untuk mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Ada lagi strategi dari belakang, yaitu pemain mengandalkan umpan pendek untuk membangun serangan dari lini pertahanan, perlahanan membawa bola ke depan untuk menciptakan peluang mencetak gol yang pasti. Ini di belakang. Ada juga strategi dari tekanan tinggi, menekan lawan secara intens saat mereka membawa bola untuk mencoba merebut bola dan mengendalikan permainan. Ini contohnya kayak permainan Liverpool ya, kayak pressing, tekanan tinggi kalau nggak salah. Lanjut, strategi selanjutnya ada tahan bola. Tahan bola itu yaitu permainan lambat dan disiplin untuk menguasai bola dan mencegah lawan mencetak gol. Serangan balik, ya ada serangan balik, menahan tekanan lawan hingga bola dapat direbut lalu melakukan serangan balik yang cepat, counter attack. Itu Real Madrid tuh biasanya tuh. Sama sih Milan juga pernah counter attack. Ya semua klub pasti mempunyai inilah taktik masing-masing, nggak hanya taktik itu aja, mungkin yang pasti ganti-ganti lah. Ini strategi bertahan penuh, contoh pelatih yang sangat fenomenal Jose Mourinho itu bertahan penuh entah di klub manapun ya. Gaya defensif total yang berusaha membatasi kemampuan lawan untuk membangun kesempatan mencetak gol. Dan yang terakhir ada strategi menyerang penuh, yaitu tekanan pertahanan yang intens dan serangan cepat untuk menghasilkan sebanyak mungkin peluang gol. Kalau mungkin ini suatu saat ya kedepannya ini gue pakai ini strategi yang udah disiapin, cuma kali ini gue pengen strategi custom yang gue bikin sendiri. Oke, lanjut ke instruksi. Untuk kapten ini ada ratingnya ya, kapten 99 ini pemimpin ya, leadership yang paling bagus itu Giroud, yang kedua Maignan. Karena berhubung ini ya gue pilih Maignan aja. Penendang penalti udah pasti Giroud. Tendangan bebas ya pasti jagoan gue Tonali. Tendangan pojok juga Tonali sama Benacer kalau bisa. Tonali semua. Oke. Ini lanjut ke instruksi tim umum. Nah, permainan lebar. Melebar ya, karena tadi gua atur posisinya melebar, jadi permainan melebar. Mentalitasnya menyerang, temponya normal apa cepat ya enaknya. Coba kita lihat. Lambat, tim akan bermain kalau lambat nih, tim akan bermain dengan tempo lambat, mempertahankan struktur pertahanan lebih lama. Kalau normal itu tim akan mengambil posisi netral. Kalau cepat, tim akan bermain dengan tempo cepat, bertransisi ke serangan dengan cepat. Boleh sih, kecepat aja sih. Lanjut ke fluiditas formasi. Kalau disiplin itu pemain akan tetap pada posisinya, yang berarti mereka bermain dengan rapat saat kehilangan bola. Disiplin ya. Kalau normal itu tim akan bermain dalam formasi yang relatif rapat dengan beberapa rotasi posisi. Bermain lepas, pemain terus bertukar posisi sehingga lebih sulit bagi lawan untuk mengetahui siapa yang harus. Kalau bermain lepas itu menurut gua kurang ya. Ya walaupun bisa bikin sulit lawan gitu buat mengetahui siapa yang harus dijaga. Tapi kalau gue di sini memilih disiplin. Tingkat permainan lambat, pemain akan berusaha menjaga energinya. Normal, tim akan mengambil posisi netral. Cepat, pemain akan bermain dengan intensitas tinggi. Ini tergantung dari kita lawannya ya. Kalau lawannya ini ya pemain akan bermain dengan intensitas tinggi gitu. Cuma kalau ini ya normal aja lah.
tingkat permainan normal, tapi kurang ya. Tim akan mengambil posisi netral. Pemain akan bermain dengan intensitas tinggi aja lah, cepat berarti. Kreativitas ini hati-hati. Pemain akan mengandalkan umpan yang aman alih-alih umpan terobosan dan giringan. Yang kedua, seimbang. Pemain akan memainkan perpaduan umpan yang aman dan umpan yang berisiko lebih tinggi sesuai situasinya. Berani. Pemain akan mencoba terobos pertahanan lawan dengan umpan dan giringan Oke. Kita harus berani ya kan. Kita coba aja. Langsung ke instruksi tim serang. Gaya oper pendek. Gaya oper pendek. Pemain akan berusaha memainkan umpan pendek yang aman untuk meminimalkan risiko kehilangan bola. Campuran. Pemain akan mencoba semua opsi yang berbeda. Kalau langsung, pemain akan berusaha memainkan bola ke depan seawal mungkin menggunakan umpan panjang dan pendek. Bola panjang. Pemain akan memainkan bola panjang sesegera mungkin yang dapat menyebabkan kehilangan bola, tetapi mungkin sangat sulit untuk dihalau oleh lawan. Kalau bola panjang nggak mungkin gue bola pendek aja lah. Gue lupa belum lihat campuran. Pemain akan mencoba semua opsi yang berbeda. Pendek, gue tetap pendek itu kayak enak gimana ya, ya lebih enak campuran sih. Kadang pendek, kadang melebar, kadang ke umpan jauh gitu. Campuran. Gaya serang. Campuran. Pemain akan mencoba semua opsi yang berbeda. Lewat kedua sayap, tim akan berusaha lebih banyak mengumpan ke pemain sayap. Lewat tengah, tim akan bermain tengah pertahanan. Lawan membutuhkan kemampuan teknis. Ini kalau lewat tengah tuh kayak apa ya? Butuh kreativitas yang tinggi gitu pemainnya. Mungkin gue campuran aja. Untuk forward, gue langsung tembak setiap peluang yang ada. Memainkan bola aja dah. Permainan lebar itu ada campuran. Pemain akan mencoba semua opsi yang berbeda. Silang byline. Pemain sayap akan berusaha menggiring hingga ujung lapangan sebelum mengumpan silang. Bermain dengan umpan silang secepat mungkin. Pemain sayap akan mengumpan silang segera mungkin, yang berarti banyak umpan di area belakang. Pemain sayap akan mencoba masuk ke area gawang dan bekerja sama dengan pemain depan untuk mencetak gol. Ini dia. Memainkan hingga membangun permainan lambat. Tim akan memprioritaskan mempertahankan bola alih-alih membawanya ke depan. Memainkan umpan yang aman di lapangan mereka sendiri jika perlu. Untuk yang normal, tim akan mengombinasikan permainan mereka. Kadang-kadang memainkan bola ke depan dengan cepat, kadang-kadang mempertahankan bola cepat. Tim akan mencoba membawa ke depan secepat. Ini normal sih, membangun permainan sih normal. Jadi nggak usah terburu-buru untuk ini menyerang gitu. Kalau serangan balik udah pasti ya. Untuk pertahanan itu kemana saja itu berusaha merebut bola segera setelah dikuasai lawan, membutuhkan pemain dengan stamina yang baik. Oke, masalah. Agresif, garis belakang tinggi. Ini pertahanan berposisi di dekat garis tengah dan terlibat dalam menyusun serangan ketika menyerang, tetapi mungkin memberi ruang yang leluasa di lapangan belakang untuk jangan tinggi lah. Ini normal. Kiper menyapu ya, menghabiskan waktu ya, normal. Oke, itu adalah instruksi tim dari gua bakal simpen taktik gua dulu. Oke, kayaknya gue belum mau beli pemain-pemain dulu karena gue masih
seleksi dulu ya mana pemain yang harus gue jual. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu suka sama Junior Mesias ya yang ada di winger kanan. Kreativitasnya tuh kurang banget. Kalau mungkin Sailmakers itu kan masih muda, jadi jangka panjang. Kalau diberi menit bermain yang jam terbang yang banyak itu mungkin bisa sih Sailmakers. Makanya gue pengen nyari sayap kanan yang lebih apa ya, lebih menarik lah, kayak Hakim Ziyech. Oh itu mantep banget, itu sayang banget itu Milan kalau nggak beli itu. Oke, buka sorotan pemain. Oh ya, di Soccer Manager 2023 ini baru ya, ada fitur baru yaitu kalau kita transfer pemain itu dengan cara lelang, kayak lelang-lelangan gitu. Itu menurut gua agak gimana gitu ya, cuma ya mau gimana lagi, tapi asik juga sih. Oke, kita ke sponsor dulu. Sponsor gua 1 tahun aja dulu nih, 1 musim dulu. 1 musim. 1 musim. Untuk kalau jadwal mingguan gini, gue biasanya ini gue yang pertama itu fisik, teknik, dan taktik. Nih kalau ini udah kebuka, yang gue iniin menyerang atau enggak bertahan sih, itu ganti-gantian. Kalau ini udah kebuka, makanya gue pengen update dulu nih. Kita upgrade dulu camp latihannya, tingkatkan 1 juta. Lanjutkan. Saya akan menawarkan kontrak baru. Oke, Gabia, pemain Milan gue suka banget. Pokoknya nggak ada yang gue jual. Kalau Ante Rebic gue masih 50-50 nih, gue mau jual karena bagus juga sih, lumayan sih buat pelapis Leo. Tapi Rebic ini cocoknya buat di depan sih, striker sih. Kalau winger itu kurang kalau menurut gue. Sama di penyerang pendukung tuh Rebic. Kalau gue ya nih di sini nih penyerang si Rebic ini gue lebih suka di sini sama di sini. Ini si dia nih. Oke, kita langsung aja ke pertandingan persahabatan melawan, oh dia belum dikasih nomor 10 dulu. Langsung aja ke persahabatan melawan Cagliari. Langsung memainkan pertandingan. Ayo nyoba taktik. Taktik gue berhasil menang gak nih di laga pertama gue nih. Langsung saja ketuk untuk melewati. Ya, babak pertama udah dimulai. Gue ngeliat pengaturan dulu ya. Pengaturan ini gue lebih suka 3D. Ini kunci 90 menit, ulangan nonaktifkan, televisi nonaktif, tunjukkan aktif dah. Gue lebih suka gini ya karena tapi terkadang gue nontonin sampai full time gitu, itu bener-bener lama ya, seru aja gitu kalau ini. Cuma kan kalau ini lebih enak kayak gini aja sih, ngelihat cuma gol-golnya aja, cuplikan gol-golnya aja. Untuk tembakan kita kalah 2-0, penguasaan kita kalah. Wah, gua kalah nih. Gelandang kita seharusnya bermain lebih baik dari ini. Pemain tengah kita gagal menguasai bola. Oke, gak masalah. Tenang, masih ada babak kedua. Lagi pula ini percobaan pertama, taktik pertama ya kan. Apa nih? Oh, waktu habis. Kita lihat dulu ratingnya. Rating yang paling jelek itu Leo. Ini Leo nih. Jangan. Leo gue coba
ganti jangan pemain sayap nih, kita coba ganti itu yang mengobrak-abrik nih, advance playmaker. Coba langsung aja, nanti semua bakal kebagian nih pemain-pemain ini. Gue kalau main ginian itu selalu di menit 60 gue selalu ganti pemain, nggak tahu kenapa sih, kayak karena kalau menurut gue tuh kayak biar sering rotasi gitu, bukan rotasi sih, kayak lu main nih biar kebagian gitu. Kalau gue kalau main ginian selalu aja di menit 60 gue selalu ganti pemain, entah kenapa, entah mau yang bagus kayak lagi menang telak, gue tetap ganti karena biar kebagian aja. Ini kayak kita kebobolan ya, kayak kebobolan nih, bobo nggak enak nih, bobo nggak enak. Oh enggak, langsung ke taktik aja lah. Ini Rebic nggak ada, selama 10 menit belum ada ini. Kita coba taruh Rebic di sini, dia masih bagus. Giroud coba tarik, ganti Ibrahimovic karena ini udah ini masih bagus nih. Florenzi kita coba ganti ke Calabria ganti Florenzi. Untuk instruksi timnya kita coba pakai strategi kostum. Nah ini nih, gue terkadang di babak kedua gue bakal milih ini nih yang ada di sini nih, kayak bermain antar lini, dari belakang, tekanan tinggi dan sebagainya. Itu menurut gue kayak ngubah juga sih, ngubah taktik, cuma agak sulit juga, terkadang kalah. Makanya gue coba ini dulu deh, strategi kostum gue nggak ubah-ubah. Oke, lanjut ke pertandingan. Masih pertandingan persahabatan ya, jadi tenang aja. Oke, di babak kedua untuk tembakan kita menang nih 98 dibanding 4, dan tembakan tepat sasaran kita menuju 7 dan Cagliari 0. Tapi gak ada gol yang tercipta loh selama 90 menit. Habis nih, pasti habis. Tuh, suwe lagi nyerang habis. Oke, di laga pertama gua sebagai pelatih AC Milan ini mengalami seri ya. Pertandingannya cukup menarik, cuma ya untuk percobaan taktik juga sebenarnya. Oke. Lu kalau setiap main di Soccer Manager, kalau sehabis satu pertandingan persahabatan, lu pasti bakal disuruh milih Spanyol Turnamen, bahasa Inggris Tour, atau ini Sugarstone Invitational. Cuma harus bayar pakai koin 100. Kalau gue lebih memilih, gue kadang ngeliat ininya juga nih, hadiah uangnya juga nih, sama lihat lawannya. Cuma kalau ini gue lebih memilih ini sih, Liga Inggris 22. Gue mau coba aja. Come on. Dan ya, itu aja mungkin kali ini. Terima kasih banyak yang udah. Kali ini gue bakal fokus di ini. Kita bakal ketemu lagi di pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Tottenham Hotspur dengan kompetisi pramusim yang tadi gue pilih, bahasa Inggris Tour. Oke, sekian dari gue. Tetap bersama channel HSD. See you.